Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Matematika Dasar yang diampu oleh Ibu Elfitra SPD MSI. Baik, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Bintang Pratiwi, dan yang kedua ada Riri Novita Ramadhani, yang ketiga ada Gabriel Sinaga, dan yang keempat ada Johanna Dameria Gracia Silalahi. Nah, teman-teman, materi yang kami bahas adalah penerapan integral untuk mencari volume benda putar, mencari luas permukaan, dan mencari panjang busur atau kurva. Lalu bagaimana penerapannya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, materi pertama adalah luas permukaan, yaitu luas daerah bidang. Integral tentu atau definit integral dapat digunakan untuk menghitung luas daerah. Langkah umum mencari luas daerah dengan integral tentu. Yang pertama, sketsalah daerah yang diberikan. Kedua, iris daerah yang diberikan sehingga didapat strip-strip. Yang ketiga, aproksimasi luas strip dengan luas persegi panjang. Dan yang keempat, integralkan hasil aproksimasi. Tapi diingat ya teman-teman, ada catatan sedikit, yaitu luas daerah selalu bernilai positif. Lalu dalam melakukan 4 butir yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya dilakukan penjumlahan hasil aproksimasi, lalu kenakan limit ketika lebar strip mendekati 0 pada jumlahan tersebut, sehingga didapat integral tentu. Selanjutnya, perhatikan grafik berikut. Diberikan fungsi f dengan y sama dengan fungsi x. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi sumbu x, garis vertikal x sama dengan a, x sama dengan b, dan kurva f. Nah teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan adalah iris daerah yang diberikan secara vertikal, sehingga didapatlah strip vertikalnya. Yang kedua, aproksimasi luas strip vertikal itu dengan luas persegi panjang, sehingga didapat delta L sama dengan fungsi x kali delta x. Dan yang ketiga, integralkan hasil aproksimasi, sehingga didapat panjang atau L sama dengan integral dari fungsi x dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, pada grafik berikutnya diberikan fungsi g dengan x sama dengan gy. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi sumbu y, garis horizontal y sama dengan c, y sama dengan d, dan kurva g. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah iris daerah yang diberikan secara horizontal sehingga didapatlah strip horizontalnya. Yang kedua, aproksimasi luas strip horizontal itu dengan luas persegi panjang sehingga didapat delta L sama dengan fungsi gy kali delta y. Dan yang ketiga, integralkan hasil aproksimasinya seperti berikut. L sama dengan integral dari fungsi gy dengan batas atas b dan batas bawah a. Lalu masuklah kita kepada contoh pertama, yaitu hitunglah luar daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat 3, sumbu x, garis vertikal x sama dengan negatif 1, dan x sama dengan 1. Lalu untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang dilakukan adalah iris daerahnya secara vertikal. Yang kedua, karena setiap vertikalnya ada yang di bawah dan di atas sumbu x, maka aproksimasi luas stripnya menjadi delta L sama dengan negatif x pangkat 3 kali delta x untuk x elemen dari titik negatif 1,0 dan delta L sama dengan x pangkat 3 kali delta x untuk x elemen dari titik 0,1. Langkah selanjutnya integralkan hasil aproksimasi tersebut dan didapatlah L sama dengan negatif integral dari x pangkat 3 batas atas 0 dan batas bawah negatif 1 ditambah integral x pangkat 3 batas atas 1 dan batas bawah 0. Lalu didapat menjadi negatif x pangkat 4/4 dengan batas atas 0, batas bawah negatif 1 ditambah x pangkat 4/4 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan negatif 0 dikurang 1/4 ditambah 1/4 dikurang 0 dan hasilnya menjadi 1/2. Jadi luas daerah yang dicari adalah 1/2 satuan luas. Selanjutnya, contoh 2. Hitunglah luar daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat 3, sumbu y, garis horizontal y sama dengan min 1 dan y sama dengan 1. Iris daerahnya secara horizontal atau variabel bebas y, tulis y sama dengan x pangkat 3 menjadi x sama dengan akar 3y. Karena strip horizontalnya ada yang di kiri dan di kanan sumbu y, maka aproksimasi luas stripnya menjadi delta L sama dengan min akar 3 dari y delta y untuk delta L sama dengan akar 3 y dari y delta y untuk y elemen 01
Langkah selanjutnya, integralkan hasil aproksimasi L sama dengan min integral batas atas 0 batas bawah min 1 akar 3 dari Y dy tambah integral batas atas 1 batas bawah 0 akar 3 dari Y dy sama dengan min 3/4 Y akar 3 dari Y batas atas 0 batas bawah min 1 tambah 3/4 Y akar 3Y batas atas 1 batas bawah 0 sama dengan min 3/4 kali 0 kurang 1 tambah 3/4 kali 1 kurang 0 sama dengan 3/2. Jadi luas daerah yang dicari adalah 3/2 satuan luas. Bagaimana mencari luas daerah datar yang dibatasi fungsi f dan fungsi g? Berikut penyelesaian. Langkah pembentukan integral luas. 1. Iris daerah yang dicari secara vertikal, didapat strip vertikal. 2. Aproksimasi luar strip vertikal dengan luas persegi panjang, yaitu delta AI sama dengan fxi kurang gxi delta xi. 3. Integralkan hasil aproksimasi luas, yaitu L sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx kurang gx dx. Catatan, kedua ujung strip vertikal harus menyentuh kurva F atau di atas dan kurva G atau di bawah sekaligus. Langkah pembentukan integral luas. 1. Iris daerah yang dicari secara horizontal, didapat strip horizontal. 2. Aproksimasi luas strip horizontalnya horizontal dengan luas persegi panjang, yaitu delta AI sama dengan FYI kurang GYI delta YI. 3. Integralkan hasil aproksimasi luas, yaitu L sama dengan integral batas atas B batas bawah A FY kurang GY dx. Catatan, kedua ujung strip horizontal harus menyentuh kurva F atau di kanan dan kurva G atau di kiri sekaligus. Contoh 3. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva parabola Y sama dengan 2 kurang X kuadrat dan garis Y sama dengan X. Pertama-tama, kita cari titik potong antara kurva parabola dan garis. 2 kurang X kuadrat sama dengan X. X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. X tambah 2, X kurang 1 sama dengan 0. Untuk X sama dengan min 2, didapat Y sama dengan min 2. Untuk X sama dengan 1, didapat Y sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah min 2, dan 1. Langkah pembentukan integral luasnya. 1. Iris daerahnya secara vertikal, didapat strip vertikal. 2. Aproksimasi luas strip vertikalnya dengan luas persegi panjang, yaitu delta L sama dengan 2 kurang X kuadrat kurang X delta X. 3. Integralkan hasil aproksimasi L sama dengan integral batas atas 1 batas bawah min 2 kurang X kuadrat kurang X dx sama dengan 2X kurang X pangkat 3/3 kurang X pangkat 2/2 batas atas 1 batas bawah min 2 sama dengan 2 kurang 1/3 kurang 1/2 kurang 4 kurang 8/3 kurang 4/2 sama dengan 4/1/2. Jadi luas daerah yang dicari adalah 4/1/2 satuan luas. Selanjutnya menghitung volume benda putar. Suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dalam integral adalah partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam integral tentu. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut,
Maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 1. Metode cakram, 2. Metode cincin, 3. Metode kulit tabung, seperti terlihat pada gambar. Metode cakram adalah metode yang digunakan dalam menentukan volume benda putar yang dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong sehingga tiap potongan berbentuk cakram. Bentuk cakram di atas dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari atau R sama dengan Fx, tinggi atau H sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai delta V sama dengan VR kuadrat atau delta V sama dengan VFX kuadrat delta X dengan cara jumlahkan, diambil limitnya dan dinyatakan dalam integral, lalu diperoleh V sama dengan sigma VFX kuadrat delta X V sama dengan limit 10 sigma V fx kuadrat delta x V sama dengan integral dari fx kuadrat delta dx. Contoh, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva sama dengan x kuadrat. Sumbu Y garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Penyelesaian: 1. Gambarlah daerahnya. 2. Buatlah sebuah partisi. 3. Tentukan ukuran dan bentuk partisi. 4. Aproksimasi volume partisi yang diputar. Jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Berikut adalah penggambaran dari grafiknya. Delta V sama dengan VR kuadrat H. Delta V sama dengan V akar dari Y kuadrat VY. V sama dengan sigma VY delta Y. V sama dengan limit sigma VY delta Y. V sama dengan VY dy. V sama dengan V setengah Y kuadrat. V sama dengan V setengah kali 4 kurang 0. V sama dengan 2V. 2. Metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benang putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motong dengan berbentuk potongan berbentuk cincin. Menghitung benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar berikut, yaitu V sama dengan V kali R kuadrat kurang R kuadrat kali H. Contoh, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X. Diputar mengelilingi sumbu X sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya: 1. Gambarlah daerahnya. 2. Buatlah sebuah partisi. 3. Tentukan ukuran dan bentuk partisi. Aproksimasi volume partisi yang diputar. Jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Delta V sama dengan V kali R kuadrat kurang R kuadrat kali H. Delta V sama dengan V kali 2X kuadrat kurang X kuadrat delta X. Delta V sama dengan V kali 4X kuadrat kurang X pangkat 4 delta X. V sama dengan sigma V kali 4X kuadrat kurang X pangkat 4 delta X. V sama dengan limit 10 sigma V kali 4X kuadrat kurang X pangkat 4 delta X. V sama dengan 4 kali X kuadrat kurang X pangkat 4. V sama dengan V kali 4 per 3 X pangkat 3 kurang 1 per 5 X pangkat 5. Maka V sama dengan V kali 32 per 3 kurang 32 per 5. Lalu dapat hasil yaitu 64 per 15 V. 3. Metode kulit tabung. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di bawah ini. Berikut merupakan contoh rotinya. Secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kemudian di sini ada contoh soal nih, yaitu hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Penyelesaiannya, adapun langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah daerahnya. Yang kedua, buatlah sebuah partisi. Yang ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Yang keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar. Jumlahkan,
ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian delta V sama dengan 2pi RH delta X. Delta V sama dengan 2pi kali X kuadrat kali delta X. V sama dengan sigma 2pi X pangkat 3 kali delta X. V sama dengan limit dari sigma 2pi X pangkat 3 kali delta X. V sama dengan 2V integral dari batas atas 2 dan batas bawah 0 dari X pangkat 3 dx. V sama dengan 2V 1/4 dikali 4 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. V sama dengan 8V. Panjang busur. Contoh aplikasi integral salah satunya adalah digunakan untuk mencari panjang tali busur sebuah kurva. Penggunaan integral dalam menentukan panjang busur dengan integral ini adalah bentuk dari penerapan jumlah Riemann. Sekarang coba deh teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut akan dihitung panjang kurva fx pada interval a, b. Atau bisa juga jika ingin menghitung interval C, D. Untuk menghitungnya maka dibuat garis yang berwarna merah. Sekarang fokus pada interval C, D. Di sini panjang garis yang berwarna merah dan menghubungkan C dan D di mana C xk kurang 1, YK kurang 1. C xk kurang 1, YK kurang 1. Ke titik dxk, YK, dxk, YK, dan gunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu jarak sama dengan akar dari xk kurang 1 ditambah YK kurang YK tambah 1 kurang 1 dikuadratkan sama dengan akar dari xk dikuadratkan ditambah delta YK dikuadratkan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghitung busur kurva CD sehingga bisa ditulis jumlah dari akar delta xk dikuadratkan ditambah delta YK dikuadratkan untuk nilai K sama dengan 1 sampai dengan nilai K sama dengan N. Dengan mengambil nilai delta xk dan delta YK sedemikian sehingga kecil sekali akan diperoleh N bagian mendekati tak hingga. Ini bisa dirumuskan menjadi panjang busur sama dengan limit N mendekati tak hingga jumlah akar delta xk dikuadratkan ditambah delta YK dikuadratkan untuk nilai K sama dengan 1 sampai dengan nilai K sama dengan N. Atau dengan jumlah Riemann, limit N mendekati tak hingga jumlah akar 1 ditambah delta YK per delta xk dikuadratkan dikali delta xk untuk nilai K sama dengan 1 sampai dengan nilai K sama dengan N. Integral dengan batas atas B dan batas bawah A akar 1 tambah dy per dx dikuadratkan dx. Atau dapat ditulis juga dengan limit N mendekati tak hingga jumlah dari akar delta xk kurang delta YK dikuadratkan ditambah 1 kali delta YK untuk nilai K sama dengan 1 sampai dengan nilai K sama dengan N. Integralnya integral dengan batas atas D dan batas bawah C dari akar dx per dy
dikuadratkan ditambah 1 di Y. Pendekatan untuk menghitung panjang busur kurva di atas agak terlalu susah. Alternatif lain, kita bisa gunakan dengan integral. Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai berikut ya teman-teman. Akan dihitung panjang busur kurva dari P, A, C dan Q, B, D. Ada dua pilihan dalam menghitungnya. Kita bisa hitung secara sumbu X atau sumbu Y, di mana masing-masingnya panjang kurva sumbu X adalah integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari akar 1 tambah dy per dx dikuadratkan dx. Kemudian untuk panjang kurva sumbu Y adalah integral dengan batas atas D dan batas bawah C dari akar dx per dy dikuadratkan ditambah 1 dy. Untuk contohnya sebagai berikut. Tentukan panjang busur kurva 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 dari titik A 0,0 ke titik B 3,2 akar 3. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita ubah dulu fungsinya, yaitu 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. Maka y sama dengan akar 4x pangkat 3 per 9 sama dengan 2/3x pangkat 3 per 2. Langkah selanjutnya yaitu menentukan turunannya, yaitu dy per dx sama dengan 2/3 dikali 3/2x pangkat 3 per 2 kurang 1 sama dengan x pangkat 1 per 2. Langkah selanjutnya menentukan panjang busurnya. Panjang busur sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari akar 1 tambah dy per dx dikuadratkan dx sama dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 akar dari 1 tambah x pangkat 1 per 2 dikuadratkan dx sama dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 akar dari 1 tambah x dx sama dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 1 tambah x dipangkatkan 1 per 2 dx sama dengan 2/3 dikali 1 tambah x dipangkatkan 3 per 2 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan 2/3 dikali 1 tambah 3 dipangkatkan 3 per 2 dikurang 2/3 dikali 1 tambah 0 dipangkatkan 3 per 2 sama dengan 2/3 dikali 8 dikurang 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3 dikali 7 sama dengan 14/3. Jadi panjang busurnya adalah 14/3 satuan panjang. Lalu masuk ke contoh kedua, tentukan panjang busur kurva Y sama dengan 3x dari titik A 0,0 ke titik B 2,6. Penyelesaian. Cara pertama yang kita lakukan adalah berdasarkan sumbu X dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Cara kedua, tentukan turunannya. Turunan dari Y sama dengan 3x adalah 3. Selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan panjang busurnya. Panjang busur sama dengan integral dari akar 1 tambah dy per dx pangkat 2 dengan batas atas B dan batas bawah A. Lalu sama dengan masukkanlah angka-angka yang tadi sudah diketahui menjadi integral akar 1 tambah 3 pangkat 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan integral akar 1 tambah 3 kuadrat itu adalah 9, maka akar 1 tambah 9 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0
sama dengan integral akar 10 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan akar 10x batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan akar 10 dikali 2 dikurang akar 10 kali 0. Hasilnya 2 akar 10 kurang 0 sama dengan 2 akar 10. Baiklah semuanya, sekian video pembelajaran dari kami. Kelompok 3, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.